Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya pada halaman 218 sampai 221. Perkenalkan, nama saya Devi, NIM 200408089. Di sini saya akan bahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, asas dan tujuan ruang pendidik INS keutamaan. Yang kedua, usaha-usaha ruang pendidik INS keutamaan. Yang ketiga, hasil yang dicapai ruang INS keutamaan. Asas dan tujuan ruang pendidik INS keutamaan. Yang pertama, berpikir secara logis dan rasional adalah suatu pemikiran dengan menggunakan logika, rasional, dan masuk akal. Yang kedua, kekreatifan atau kegiatan. Kekreatifan adalah suatu kegiatan bersifat fisik maupun mental, yaitu berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat diartikan sebagai layanan pendidik yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa perbedaan tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisiknya. Yang keempat, memperhatikan pembawaan anak. Pembawaan anak mengandung arti yang lebih luas, yaitu semua bersifat ciri dan kesanggupan yang dibawa sejak lahir. Yang kelima, menentang intelektualisme. Intelektualisme adalah ketaatan atau kesetiaan terhadap latihan daya pikir dan pencarian sesuatu berdasarkan ilmu. Muhammad Syafi'i 1979 31 sampai 86 dan Said 1981 57 sampai 86 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. Yang ketiga, kesusilaan. Yang keempat, kerakyatan. Yang kelima, kebangsaan. Keenam, gabungan antara pendidik, ilmu umum, dan kejujuran. Yang ketujuh, percaya diri sendiri juga pada Tuhan. Yang kedelapan, berakhlak atau bersusila setinggi mungkin. Yang kesembilan, bertanggung jawab akan keselamatan nusa dan bangsa. Yang kesepuluh, berjiwa aktif positif dan aktif negatif. Yang ke-11, mempunyai daya cipta. Yang ke-12, cerdas, logis, dan rasional. Yang ke-13, berperan tajam, halus, dan eksistensis. Yang ke-14, gigi dan ulet yang sehat. Yang ke-15, tepat. Yang ke-16, emosional atau terharu. Yang ke-17, jasmani, sehat dan kuat. Yang ke-18, cakap berbahasa Indonesia. Inggris dan Arab. Yang ke-19, sanggup hidup sederhana dan berusaha payah. Yang ke-20, sanggup mengerjakan suatu pekerjaan dengan alat kurang. Yang ke-21, sebanyak mungkin memakai budaya nasional waktu mendidik. Yang ke-22, waktu mengajar para guru sebanyak mungkin menjadi objek dan murid-murid menjadi subjek. 23, sebanyak mungkin para guru mencontoh pelajaran-pelajaran, tidak hanya pandai menyuruh saja. Yang ke-24, diusahakan supaya pelajar mempunyai darah kesatria berani karena benar. 25, mempunyai jiwa konsentrasi. Yang ke-26, memelihara perawatan suatu usaha. 27, mendapati janji. 28, sebelum bekerja dimulai, dibiasakan menimbangnya dulu sebaik-baiknya. Wajib harus dipenuhi. 29, hemat. Tujuan ruang pendidik INS keutamaan adalah
mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. 2. Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. Keempat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Kelima, mengusahakan diri mandiri dan pembiayaan. Usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Taman. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan adalah: pertama, menetapkan dan memperluas gagasan tentang pendidik nasional, mengembangkan ruang pendidik INS. Ketiga, supaya memberantas buta huruf. Keempat, menerbitkan majalah anak-anak dan lain-lain. Hasil-hasil yang dicapai ruang pendidik INS Kayu Taman. Pertama, gagasan-gagasan tentang pendidik nasional, utamanya mendidik keterampilan, keyakinan, berapa ruang pendidik, jenjang persekolahan, dan sejumlah alumni. Yang terakhir, beberapa orang alumni telah berhasil menerbitkan salah satu tulisan. Baik, demikian dari saya. Terima kasih.